Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya ini? Gimana kabar Amang? Baik Amang. Puji Tuhan, kita berharap adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat dengan mengikuti ibadah online ya Amang ya. Ya. Sebelum kita mulai ibadah online, kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Amang Ferry Manurung dan samping saya Amang Rolas Gultom. selamat hari Minggu Amang. Hari Minggu. Adik-adik. Dan pengkhotbah kita tidak asing lagi Ketua Dewan Koinonia Amang Setua SP Semangungsong. Selamat hari Minggu Amang. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat bersekutu bersama guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Dan pemusik kita tidak lupa yaitu Jessica Borumanurung. Selamat hari Minggu Jessica. Dan pelatihnya tidak asing lagi yaitu Sarah Borumanurung. Selamat hari Minggu Kak. Puji Tuhan. Yuk kita mulai dengan kebaktian bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 66. Mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Ayo adik kita bernyanyi ayat 3. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan cela, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan yang telah menjadikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah ke-8, demikian bunyinya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha, atau niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik,
kita lanjutkan kebaktian di hari Minggu ini dari bernyanyi Kidung Jemaat 450 Amang, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Amang, tiba saatnya kita pengumuman. Jadi pengumuman pada hari Minggu ini, Amang, yang pertama adalah kita tetap ibadah online, Amang ya. Karena COVID masih berjangkit, ya sesuai dengan keputusan gereja juga dan pemerintah, kita tetap ibadah online, setiap minggunya kita akan melayani, Amang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, minggu ini adalah minggu terakhir, Amang. Tuh, kenapa Mang? Karena adik-adik sekolah minggu kita udah naik kelas. Oh, saya kira udah gak ada kebaktian lagi. Ada dong, Ada Amang. ya, lanjut ya Mang ya. Puji Tuhan ada lanjut. sekolah minggu kita semuanya mudah-mudahan naik kelas, Amang. Syukur. Ya, dari kelas Roma naik ke kelas Korintus, sebagian aja, Amang. Jadi kita mulai mendaftarkan. Kemudian dari yang Korintus naik ke kelas 1 atau kelas Galatia, Amang. Jadi nanti akan didaftarkan juga. Dan yang pasti, Amang, untuk Ibrani Ya. itu naik ke remaja. Jadi ada anak sekolah minggu kita tahun ini naik ke remaja, puji Tuhan. Begitulah pengumuman adik-adik dan akan ditindaklanjuti dari kelasnya masing-masing. Oh, ada pengumuman Amangnya nanti? Ada nanti, Iya. betul, Amang. Dari kakak-kakak kelas? Betul. Ya, betul. Dan kakak-kakak kelasnya pun, Amang, akan berganti juga. Itu Amangnya? Iya, Nanti juga. kan udah 1 tahun, Amang. Oh iya. Iya. Jadi bagaimana program sekolah umum, begitulah sekolah minggu akan berganti juga kelasnya, gurunya. Ya, baik Amang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita akan dua syafaat, Amang. Nah, oh iya. Yang dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa, berkati kami supaya sehat-sehat saja. Berkati kami juga anak-anak sekolah minggu, orang tua anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, supaya tetap sehat juga. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu supaya dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan bantu juga orang tua supaya kerjanya dapat dengan bagus. Bantu juga kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abang sekolah minggu supaya dapat mengajar dengan baik walaupun dengan online. Tuhan bantu juga Indonesia supaya reda dari musim corona ini dan kita dapat kembali ke gereja untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Baik Amang, sekarang sebelum kita mendengarkan khotbah dari Amang Situa kita, untuk adik-adik kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 677, Mansai Lambok. Lambok Tuhan Yesus manju, manju hodohot ada ibana paimang aro, ulak mahodohot atau sayro maho Nasora Saromao Masai Lambok Tuhan Yesus mandu Wardosa hulak maho. Anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuki khotbah
yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tibalah anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu yang hidup. Berkati jamaah, berikanlah berkat-Mu kepada mereka untuk boleh mendengar firman-Mu, agar mereka dikuatkan, iman mereka bertumbuh, dan hati mereka melekat kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah anak-Mu sekolah minggu HKBP Jakarta Sampurna yang dipandu, dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka meskipun dari jarak jauh dengan live streaming. Tapi tangan Tuhan, roh Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat kelima, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mendengar firman Allah, serta memelihara di dalam hatinya. Anak-anak sekolah minggu, salam. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi gereja HKBP Jakarta Sampurna tetap bersekutu bersama anak sekolah minggu. Karena apa? Karena justru dalam keadaan pandemi seperti inilah kita membutuhkan dukungan yang kuat daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kuat, yang akan menyapa kita, menguatkan kita dengan firman-Nya, sehingga membuat kita tetap semangat dan bergairah untuk menjalani hidup kita, sekolah kita, pendidikan kita, belajar jarak jauh kita, dan interaksi kita kepada keluarga kita. Anak-anak sekolah minggu, judul khotbah Amang hari ini adalah anak-anak Allah. Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat, kita disebut anak-anak Allah, bukan anak angkat. Anak sekolah minggu tahu, kalau anak angkat berarti anak-anak yang tidak memperoleh warisan atau janji atau apapun yang dimiliki oleh tuannya atau orang tuanya. Tetapi kita adalah anak-anak Allah, bukan karena kita yang mengangkat diri kita menjadi anak-anak Allah, tetapi karena kasih Tuhan, kasih Bapa kepada kita, maka kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Oh, betapa indahnya anak-anak sekali ya. Bapa kita sungguh baik, Dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, yang menjadi manusia, Yesus namanya,
Dan barang siapa percaya kepada anaknya Yesus, maka ia disebut anak-anak Allah. Anak sekolah minggu percaya dengan Yesus kan? Kalau percaya dan beriman kepada Yesus, berarti anak sekolah minggu sekarang adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu menerima rohnya yang menjadikan anak Allah. Maka roh itu dapat berkata, ya Aba, ya Bapa dalam Roma 8 ayat 15. Sebagai anak kita adalah ahli waris. Masih ingat ya anak-anak sekolah minggu lagu Ya Aba, Ya Bapa? Amang coba cuplikan refrennya saja ya. Karena ini menyangkut perikop kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tidak ada satupun yang percaya kepada Tuhan bisa memanggil yang lain kecuali memanggil ya Aba, ya Bapa. Dalam masa-masa sulit kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Bapa itu dekat di hati kita. Dia hanya sejauh doa. Sebagai anak kita harus menyatakan diri kita melalui kesaksian hidup kita, cara hidup kita, cara belajar kita, cara bagaimana kita menyapa orang tua kita, berinteraksi dengan mereka dan teman-teman dan guru-guru kita dimanapun kita berada. Sebagai anak-anak yang taat, kita juga menyatakan diri kita untuk selalu berdoa, untuk selalu dengar-dengaran firman Tuhan, untuk selalu datang ke gereja. Apa ciri-cirinya menjadi anak-anak sekolah minggu yang adalah anak-anak Allah? Yang pertama, memiliki kesamaan seperti Kristus. Kesamaan itu artinya memiliki warisan sifat Yesus, be like Christ, seperti Kristus. Cara hidup kita, kesabaran kita, kebaikan kita, kasih dan sukacita senantiasa seperti Kristus. Maka dikatakan dalam bahasa Inggris, like Father, like Son. Ini belum nyata, belum sempurna karena kita masih jatuh bangun, up and down dalam dosa. Karena kita masih memiliki kedagingan, kehendak dunia ini. Namun dia akan terus menyempurnakan kita melalui rohnya yang kuat asal kita senantiasa mengandalkan dia. Yang berikutnya, sebagai anak Allah, maka kita memiliki sifat seperti Kristus yang telah hidup di dalam kita. Jadi hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Ia sebagai hamba yang rendah hati, taat dan setia melayani dengan kasih dan belas kasihan. Yesus itu mengasihi orang tanpa batas, ya, tanpa mengenal siapa mereka, dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Ia melakukan kehendak Bapa, menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi korban. Ya, Yesus berkorban mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita juga harus mau bertoleransi, mau berkorban, berbuat baik untuk melayani kawan-kawan kita, menghormati guru-guru sekolah minggu, dan juga tetap bersemangat belajar untuk karir, untuk cita-cita yang kita impikan. Yang kedua, sebagai anak Allah harus menjaga dan memelihara kekudusan. Kita harus menyucikan diri seperti Dia. Yesus adalah suci. Nah, kita harus senantiasa mengaku dosa kita, selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan selalu minta ampun atas kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan yang tidak terlihat. Maka Allah yang tersembunyi itu akan mengampuni kita, bahkan dosa kita diampuni dan kita dikuduskan. Namun kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan agar kita diampuni, disucikan, diperbarui hidup kita menjadi suatu pribadi yang baru. Kita harus terus tidak lagi berbuat dosa, karena itu adalah kehendak
iblis. Anak-anak Allah harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu mengasihi, mengampuni, berbuat baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ciri-ciri bahwa kita anak-anak yang sekolah minggu yang taat, yaitu mengasihi saudara-saudara. Yang mengasihi saudara-saudara dalam artian kita harus mengasihi kakak beradik, hubungan yang baik, menghormati orang tua, dan juga memiliki hubungan-hubungan akrab dan senantiasa mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita agar kita dapat berinteraksi, saling melayani. Kemudian kita harus juga tidak menutup diri, menutup hati kita kepada saudara kita yang menderita kekurangan. Misalnya ada adik kita yang kesulitan di sekolah minggu, dia tidak memiliki pensil, tetapi kita memiliki 2 pensil, kita berikan milik kita itu untuk membantu kita yang kekurangan. Atau nanti kalau kita sudah besar, kita memiliki pengetahuan yang lebih dari teman-teman, kita harus membagi ilmu kita harus memberikan bantuan, pelajaran, agar mendukung mereka juga, kawan-kawan kita, untuk sama seperti kita dapat menguasai ilmu pengetahuan itu. Itu yang dikehendaki Tuhan, bukan supaya kita bermegah, supaya ada keseimbangan. Itu ya anak-anak ya. Jadi kita harus saling membantu. Tetapi mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja. Memang betul kata-kata kita harus lemah lembut, kita harus menyayangi, kita bersyukur, kita selalu memuji Tuhan dengan bernyanyi. Tetapi perlu juga, dan ini yang paling penting, kita melakukan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ini yaitu perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan, perbuatan kasih, perbuatan kita rendah hati, ramah, lemah lembut, tidak sombong, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik itu berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan kasih dan sukacita kita, dan kita harus menyatakan kebenaran Tuhan. Tidak ada yang benar kecuali Yesus. Oleh karena itu, jikalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah kebenaran. Anak-anak sekolah minggu harus terus percaya kepada Allah, kepada Bapa melalui anaknya, karena dia sudah datang kepada kita, dekat di hati kita, bahkan rohnya ada dalam hati kita. Oleh karena itu tinggal kita panggil dalam nama Yesus, maka ia hadir setiap saat, setiap waktu. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan iblis pun akan keluar dari orang-orang sakit yang kena kerasukan setan. Bukankah demikian Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang kerasukan setan, bahkan yang mati pun disembuhkan loh. Luar biasa Yesus kita itu. Kita pun jika percaya, maka kita dapat mengusir kuasa-kuasa jahat dalam diri kita, dalam diri orang lain. Dengan cara apa? Ya kita senantiasa bersyukur dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya sebagai penutup, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah, di tempat masing-masing, menjadi anak-anak Allah, yaitu harus melakukan kebenaran. Kebenaran itu adalah percaya Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Tiada yang lain yang dapat menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus Kristus. Kemudian kita harus mewarisi sifat Yesus yang suci dan tak bercela. Dia tidak ada dosa, tak ada satupun dosa di dalam dirinya. Tiada kepalsuan dalam dirinya, yang ada adalah kebenaran. Oleh karena itu, untuk menjadi seperti Dia, kita harus menyucikan diri kita. Kita harus terus menyalipkan kedagingan kita dan terus melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam yang seperti yang difirmankannya itu. Nah, yang berikutnya kita melakukan perintahnya dengan 2 hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Anak-anak sekolah minggu tahu kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan dan kebijakan. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia, sambil menanti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pada saat kamu susah, kamu berdoa sambil bersyukur,
kami meminta dalam namanya, maka apa yang menjadi kehendak hatimu akan dikabulkannya di dalam Kristus Yesus. Itulah iman percaya kita, alamat kita jelas, Tuhan kita jelas. Dia hanya dapat digapai dengan satu jalan saja, tidak jauh-jauh, hanya sejauh doa. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu yang hidup untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Jakarta Sempurna. Materaikan firman-Mu ke dalam loh hati anak-anak kami Tuhan, agar mereka mengerti kehendak-Mu. Dan pada saat mereka bertumbuh, mereka semakin dekat menjadi murid-Mu. Dan mereka belajar terus untuk mengenal Engkau, sehingga mereka menjadi anak-anak Allah yang mencengangkan, yang membanggakan orang tuanya, membanggakan gerejanya. Mereka anak-anak yang pintar, karena mereka takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati mereka, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada dalam live streaming ini. Mereka dijamah oleh kuat kuasa Roh Kudus, yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu ditenangkan, dikuatkan. Orang tuanya yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Kalau ada sakit penyakit dari wik-wik kami, orang tuanya, maka oleh darah-Mu yang kudus mereka diberikan kekuatan dan penyembuhan yang dari Tuhan. Karena Engkaulah Yesus, tabib pembaptis juru selamat. Bagi orang tua kami yang mengalami PHK dan kesulitan ekonomi, Tuhanlah yang melawat umat-Mu yang percaya dan memberikan mereka keberuntungan, penghasilan, dan ekonomi yang bertambah. Ampuni segala dosa dan pelanggaran anak sekolah minggu, pelanggaran kami orang tuanya, agar kami semakin dilayakkan untuk diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari-hari ini, untuk minggu yang indah ini, karena kami sudah mendengar firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Baiklah adik-adik sekalian, tadi setelah kita mendengar khotbah yang dibawakan oleh Amang Situa, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Pujian, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Nyanyikan sekali lagi ya, adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Anak sekolah minggu.